Halo, kembali di channel Fokus Logika, channel pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas materi tentang pada layar kalian tampak perkalian dua pecahan. Ada yang bentuknya pecahan biasa kali pecahan biasa. Ada yang pecahan campuran kali pecahan biasa. Ada juga pecahan campuran kali pecahan campuran. Bagaimana cara mengalihkan pecahan-pecahan ini? Mari kita bahas satu persatu. Perkalian pada dua pecahan dapat dilakukan dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Ingat kembali, pembilang itu bagian pecahan bagian atas, sedangkan penyebut itu bagian pecahan bagian bawah. Kalau ditulis, A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Dengan B tidak boleh sama dengan 0 dan D juga tidak boleh sama dengan 0. Jika dalam perkalian pecahan terdapat pecahan campuran, maka harus diubah dulu ke bentuk pecahan biasa, baru dikalikan. Kita lihat contohnya. Tentukan hasil perkalian pecahan berikut. A 2 per 5 kali 3 per 7. B 2 per 3 kali minus 4 per 9. Kita mulai dari yang A. 2 per 5 kali 3 per 7 sama dengan 2 kali 3 per 5 kali 7 sama dengan 6 per 35. Bagian B, 2 per 3 kali minus 4 per 9 sama dengan 2 per 3 kali minus 4 per 9. Min 4 per 9 bisa diubah penulisannya ya, min 4 per 9. Lanjut, sama dengan 2 kali minus 4 per 3 kali 9 sama dengan minus 8 per 27 bisa ditulis sama dengan min 8 per 27. Contoh selanjutnya, tentukan hasil perkalian pecahan 1 2 per 3 kali 1 per 4. Kita lihat di sini, yang satu adalah pecahan campuran, yang lain pecahan biasa. Kita ubah dulu yang pecahan campuran ke pecahan biasa. Kita ikuti langkah-langkahnya ya. 1 2 per 3 kali 1 per 4 sama dengan 1 kali 3 ditambah 2 per 3 kali 1 per 4. Sama dengan 3 ditambah 2 per 3 kali 1 per 4. Sama dengan 5 per 3 kali 1 per 4. Sama dengan 5 kali 1 per 3 kali 4. Sama dengan 5 per 12. Kita lihat contoh yang lain. Tentukan hasil perkalian pecahan 3,5 kali 1 5 per 6. Ini dua-duanya pecahan campuran, jadi dua-duanya kita ubah ke pecahan biasa. Kita mulai ya, 3,5 kali 1 5 per 6 sama dengan 3 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 1 kali 6 ditambah 5 per 6. Sama dengan 6 ditambah 1 per 2 kali 6 ditambah 5 per 6. Sama dengan 7 per 2 kali 11 per 6. Sama dengan 7 kali 11 per 2 kali 6. Sama dengan 77 per 12. Kita ubah ke bentuk pecahan campuran, sama dengan 6, 5 per 12. Contoh berikutnya. Tentukan hasil dari 3 per 5 ditambah 1 1/2 kali 4 dikurangi 2 per 5. Kita lihat di sini hitungnya sudah hitung campur. Ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan. Kita lihat langkah-langkahnya. 3 per 5 ditambah 1 1/2 kali 4 dikurangi 2 per 5. Langkah pertama kita ubah dulu yang pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi sama dengan 3 per 5 ditambah 3 per 2
kali 4 dikurangi 12 per 5. Langkah selanjutnya, kita samakan penyebutnya ya. Kita lihat yang pertama dulu. Jadi ini sama dengan 6 ditambah 15 per 10. Seperti cara silang ya. Jadi 3 kali 2 ditambah 3 kali 5 per 5 kali 2. Kali yang belakang kita jadikan penyebutnya 5. 20 per 5 dikurangi 12 per 5. Lanjut sama dengan 21 per 10 kali 8 per 5. Kita sederhanakan 8 di atas dengan 10 di bawah. Kita bagi masing-masing bagi 2. Jadi 8 dibagi 2, 4. 10 dibagi 2, 5. Kita dapatkan hasil sama dengan 21 kali 4 per 5 kali 5. Sama dengan 84 per 25. Kita ubah ke pecahan campuran. Sama dengan 39 per 25. Selanjutnya kita belajar tentang pembagian pecahan. Pembagian pada pecahan dapat dilakukan dengan cara mengalihkan dengan kebalikan dari pecahan itu. Jadi, jika A per B dibagi C per D sama dengan A per B kali D per C. Dengan D per C adalah kebalikan atau inverse perkalian dari C per D. Kita lihat contohnya. Tentukan hasil pembagian dari pecahan 6 per 7 dibagi 5 per 3. Kita lihat di sini, 6 per 7 dibagi 5 per 3 tadi sama dengan 6 per 7 kali kebalikan dari 5 per 3, yaitu dibalik, 3 per 5. Jadi sama dengan 6 kali 3 per 7 kali 5, sama dengan 18 per 35. Contoh selanjutnya, tentukan hasil pembagian pecahan 32 per 3 dibagi 84 per 5. Kita lihat di sini, bentuknya pecahan campuran. Kita ubah dulu ke pecahan biasa. Kita mulai ya. 32 per 3 dibagi 84 per 5, sama dengan 9 ditambah 2 per 3 dibagi 40 ditambah 4 per 5. Sama dengan 11 per 3 dibagi 44 per 5. Pembagian berarti mengalihkan inversenya tadi ya. Jadi di sini sama dengan 11 per 3 kali 5 per 44. Kemudian kita lihat di atas ada 11, di bagian bawah ada 44. Jadi kita bisa bagi dengan 11. 11 dibagi 11, 1. 44 dibagi 11, 4. Jadi kita mendapatkan hasil sama dengan 1 kali 5 per 3 kali 4. Sama dengan 5 per 12. Selanjutnya kita lihat tentang pemangkatan pecahan. Hasil pemangkatan suatu pecahan itu sama dengan perkalian berulang dari pecahan tersebut. Jadi, jika A per B dipangkatkan N, ini sama dengan A per B kali A per B kali A per B kali dan seterusnya sampai kali A per B sebanyak N faktor. Dengan B-nya tidak boleh sama dengan 0 dan N-nya adalah bilangan bulat. Kita lihat contohnya ya. Tentukan hasil pemangkatan dari A 2 per 3 dipangkatkan 4, B min 1 3 per 5 dipangkatkan 2. Kita lihat bagian A terlebih dahulu. 2 per 3 dipangkatkan 4. Artinya sama dengan 2 per 3 kali 2 per 3 kali 2 per 3 kali 2 per 3. Sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 per 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sama dengan 16 per 81. Bagian B, ini pecahan campuran dan bernilai negatif. Kita ubah dulu ke pecahan biasa. Kita mulai ya. Min 1 3 per 5 dipangkatkan 2 itu sama dengan min
1 kali 5 ditambah 3 per 5, masih dipangkatkan 2. Sama dengan min 8 per 5 pangkat 2. Sama dengan min 8 per 5 kali min 8 per 5. Sama dengan 64 per 25. Kita ubah ke pecahan campuran. Sama dengan 2, 14 per 25. Contoh berikutnya, tentukan nilai N dari 3 per 4 pangkat N sama dengan 81 per 256. Kita lihat di sini, berarti pangkatnya yang kita akan cari. Kita lihat ya, 3 per 4 pangkat N sama dengan 81 per 256. Kita ubah dulu bentuk 81 per 256 ini menjadi 3 per 4 pangkat suatu bilangan. Jadi 3 per 4 pangkat N sama dengan 3 per 4 pangkat 4. Jadi N-nya di sini adalah 4. N sama dengan 4. Dalam kehidupan sehari-hari, kapan bentuk-bentuk pecahan digunakan ya? Kita lihat pada soal cerita. Pada sebuah kompetisi matematika diperebutkan hadiah uang tunai total senilai 20 juta rupiah untuk juara 1 sampai juara 3. Juara 1 mendapatkan setengah bagian, juara 2 mendapatkan 3 per 10 bagian, dan sisanya untuk juara 3. Tentukan berapa uang yang diterima untuk masing-masing juara. Kita lihat ya langkah-langkahnya. Total hadiah tadi adalah 20 juta. Juara 1 itu mendapat setengah bagian dari 20 juta. Artinya itu secara matematika sama dengan setengah kali 20 juta. Hasilnya sama dengan 10 juta. Ini untuk juara 1. Kemudian untuk juara 2 itu mendapatkan 3 per 10 bagian dari 20 juta. Artinya sama dengan 3 per 10 kali 20 juta. Sama dengan 6 juta. Bagaimana dengan juara 3? Berapa bagian? Tidak disebutkan. Tetapi total uangnya adalah 20 juta. Jadi kita bisa mencari juara 3 dengan cara 20 juta dikurangi 10 juta, itu bagian juara 1, dikurangi 6 juta, itu bagian juara 2. Jadi sama dengan 4 juta. Ini 4 juta untuk juara 3. Contoh berikutnya, ayah memberikan 3 per 5 gajinya kepada ibu untuk keperluan rumah tangga dan menyimpan 2 per 7 gajinya untuk ditabung. Jika ayah masih mempunyai uang tunai sebesar Rp800.000 setelah dibagi tadi, berapa besar gaji ayah? Kita lihat ini caranya. Banyaknya gaji dimisalkan 1 bagian. Kemudian untuk ibu dibagikan 3 per 5 bagian. Untuk tabungan dibagikan 2 per 7 bagian. Jadi sisanya itu adalah 1 dikurangi 3 per 5 dikurangi 2 per 7. Kita akan hitung berapa bagian ini sisanya. Kita lihat di sini pecahannya berpenyebut tidak sama. Jadi kita samakan dulu penyebutnya ya. 5 dengan 7 berarti KPK-nya adalah 35. Jadi kita bisa hitung sisanya sama dengan 35 per 35 dikurangi berapa per 35 dikurangi berapa per 35. Kita cari ya 3 per 5. 5 ke 35 itu dikali 7. Jadi atasnya pembilangnya 3 kali 7 sama dengan 21. Yang 2 per 7 itu 7 ke 35 itu dikali 5. Jadi pembilangnya yaitu 2 itu juga dikali 5 menjadi 10. Jadi kita sudah dapatkan ya 35 per 35 dikurangi 21 per 35 dikurangi 10 per 35. Langkah selanjutnya sama dengan
35 dikurangi 21 dikurangi 10 per 35. Sama dengan 4 per 35 bagian. Nah, ini baru bagian sisanya. Sisanya ini adalah 800.000. Kita lanjutkan ya. Langkah terakhir tadi kita dapatkan sisanya adalah 4 per 35 bagian. Dan itu sebesar 800.000. Jadi bisa ditulis 4 per 35 bagian dari gaji sama dengan Rp800.000. Kalimat ini bisa dijadikan kalimat matematika yang bisa ditulis 4 per 35 kali gaji sama dengan Rp800.000. Jadi gajinya itu sama dengan Rp800.000 dibagi 4 per 35. Dipahami ya sampai di sini ya. Lanjut, sama dengan, karena itu dibagi maka menjadi dikali tapi dibalik. Ingat ya, Rp800.000 kali 35 per 4. Kita sederhanakan dulu. 800.000 dengan 4. 800.000 dibagi 4, 200.000. 4 dibagi 4, 1. Jadi hasilnya sama dengan 200.000 kali 35 sama dengan Rp7 juta. Jadi besar gaji ayah adalah Rp7 juta. Pembahasan materi kita sudah selesai ya. Sekarang coba kerjakan kuis ya, latih logika yuk. Saya mempunyai 10 kg biji kopi. Kemudian saya akan memasukkan biji kopi ini semuanya ke dalam kantong-kantong yang berukuran 1/4 kg. Berapa kantong yang diperlukan agar semua biji kopi dapat dikemas? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Perbanyak latihan, jangan mudah menyerah, dan tetap semangat.